cerita orang tua-tua dulu bahwa di daerah seputaran kantor pos dan Rotterdam itu paling banyak hal-hal yang bersifat itu percaya nggak percaya. Saya bekerja di salah satu TV lokal yang ada di Makassar ini, terus dapat tugas itu selalu waktunya itu malam hari. Pas hampir di ujung lorong itu ada siraman pasir. Nah, kalau berpikir bahwa ada yang bercanda, tidak ada yang bercanda dong 3:30 subuh ini. Iya. Iya kan? Okay. Kayak seorang perempuan yang ya mau dibilang rambut panjang dan harum. Harum sekali. Berdiri Jam berapa itu, Kak? Itu kurang lebih jam 2:30, jam 3. Kejadian-kejadian itu mereka cerita itu perempuan, contohnya kayak itu perempuan yang dilihat itu katanya ada namanya Sumiati. Bukannya Sumiati itu pernah difilmkan juga ya di Makassar ya? ya? Mungkin kayak itu, kayak itu. Itu saya diceritain bahwa Sumiati itu cewek gadis paling cantik di masa itu. Pintu tertutup yang di lantai 1, tapi pintu yang di lantai 2 itu terbuka untuk hawa itu. Nah, dia mandi, itu ada yang ketok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel Sudah Malam. Seperti biasanya di channel Sudah Malam ini kita akan mengundang narasumber-narasumber yang akan berbagi cerita mistisnya bersama kita di sini, maupun kita akan membahas mengenai mitos-mitos yang dipercaya oleh sebagian masyarakat kita. Kita akan membahasnya baik secara syariat Islam maupun juga secara adat dan budaya seperti itu. Nah, kali ini bintang tamu yang sudah bersama saya di sini akan berbagi juga cerita beliau bersama kita di sini. Tapi sebelumnya saya ingatkan untuk teman-teman yang juga pengen kami undang bersama kami di sini dan berbagi ceritanya, bisa berkomentar di kolom komentar kami di Sudah Malam. Siapa tahu nanti bisa kita undang sama-sama kita di sini dan berbagi ceritanya kepada teman-teman yang lain ada di rumah seperti itu. Nah, langsung saja saya akan sapa narasumber kita yang ada di sini malam hari ini. Ada Kak Ari. Siap, malam Mami. Beliau ini sebenarnya presenter senior pada zamannya ya. Itu dulu. Lain sekarang. Lain dulu tapi sekarang. Tetap awet muda, Kak Ari. Amin. Oke, Kak Ari, Yap. apa sekarang kegiatannya? Ya, alhamdulillah kegiatan saat ini masih mengurus sebuah kafe, terus tetap juga kerja kantoran, dan ya itu orang tua juga, memperhatikan orang tua. Keren. Iya. Kak Ari ini sangat sayang kepada ibunya ya. Betul sekali. Semualah orang Semuanya. tua. Nah, tapi kita bukan membahas soal itu, Ya. Kak Ari, karena aku mendengarnya dari teman-teman katanya Kak Ari ini juga punya pengalaman yang cukup menakjubkan seperti itu ya. Ya mungkin kita juga yang lain kita tidak bisa mengalami hal seperti itu, Kak Ari. Nah, mungkin Kak Ari bisa berbagi ke teman-teman di rumah, silakan. Iya. Jadi sesuai dengan kemarin itu cerita-cerita ngobrol teman tentang ada acara seperti ini, jadi diinfokan bahwa punya pengalaman nggak? Ya, jadi ada pengalaman saya dalam dunia hal yang maksudnya percaya nggak percaya buat orang yang lain. Jadi saya sampaikan bahwa saya kebetulan tinggal di daerah WR Supratman. WR Supratman itu pas antara pasar Jalan Ujung Pandang terus dengan Slamet Riyadi. Ada potongan sedikit ya untuk menandakan bahwa lebih supaya diketahui adalah Benteng Rotterdam. Terus di belakangnya itu ada kantor pos, kantor besar. Dua tempat ini adalah peninggalannya Belanda. Dan ya cerita orang tua-tua dulu bahwa di daerah seputaran kantor pos dan Rotterdam itu paling banyak hal-hal yang bersifat itu percaya nggak percaya.
Saya mulai dari umur 8 bulan sampai dengan saat ini masih berinteraksi di daerah seputaran situ, karena di dalam di antara Benteng Rotterdam dan kantor pos itu ada 30 rumah di antaranya itu. Jadi saya ya istilahnya kalau bilang lahir, besar, dan sampai hari ini masih di situ. Cerita orang dulu-dulu bahwa katakan bahwa maaf, orang Makassar selalu katakan Karasa, itu daerah seputaran situ. Kenapa dikatakan Karasa? Karena orang yang istilahnya tajam mata atau mata terang itu bisa melihat hal-hal yang bersifat yang tidak dilihat oleh orang lain gitu. Apalagi itu waktunya itu pada saat malam hari. Sering ada kejadian-kejadian orang melintas, ada yang panggil tapi nggak ada orang. Bayangin aja kalau setengah 2 malam, jam 2 malam tiba-tiba ada yang tepuk tangan manggil. Orang yang biasa ada sebentar malam paling gini kan nggak ada orang. Tiba-tiba buka mata gini, pohon di depan. Oh, jadi bisa mengakibatkan kecelakaan? Iya, bisa kita kecelakaan apa segala macam. Menjadi pengalaman saya pribadi tentang hal itu. Jadi dulu sekitar tahun 2000-an, 2004 sampai 2013 itu kan saya bekerja di salah satu TV lokal yang ada di Makassar ini. Terus dapat tugas itu selalu waktunya itu malam hari kerjanya, baik itu entertainmentnya ataupun sebuah kasus-kasus yang ada di Makassar yang harus diliput pada saat malam dan tengah malam. Saya jam pulangnya itu sekitar jam 3 sampai jam setengah 3, jam 3, jam setengah 4. Itu jam pulang saya tiap hari rutin pulang ke rumah. Karena saya pulang rumah itu kan lorong itu dulu saya belum ada kendaraan, jadi masih setelah turun dari depan lorong itu harus jalan kaki kurang lebih 500 meter, harus lorong. Terus tiba di ujung lorong itu ada lapangan, terus ada Benteng Rotterdam, di samping kanannya itu ada kantor pos. Itu saya alami kurang lebih 30 tahun sampai hari ini ya. Suatu saat malam saya berjalan pulang kantor itu, kebetulan habis liputan malam, jalan, saya melihat di lorong itu. Kalau orang tua dulu biasa katakan jangan lupa beri salam kalau melewati. Tabe-tabe. Iya, tabe-tabe apa sekarang. Jadi saya biasa nyeletuk aja malam mau lewat gitu. Suatu ketika saya sudah beri salam, pas hampir di ujung lorong itu ada siraman pasir. Kalau berpikir bahwa ada yang bercanda, tidak ada yang bercanda dong setengah 4 subuh ini. Iya kan? Okay. Karena refleks kaget, akhirnya ambil langkah 1000, lari. Wah, dengan biasa orang kira-kira kalau kita takut siapa yang pertama kita sebutkan? Mama. Maka 32.000 tuh serentak menyalakan lampunya, prak. Keluar. Kenapa? Bangun. Ada siramika pasir. Dengan itu sampai orang tua tegur, makanya jangan suka pulang tengah malam apa segala macam. Ini ya bisa juga kamu tegur karena gitu. Tapi karena kondisi pekerjaan harus pulang seperti itu kan, ya seperti itu. Terus pengalaman kedua saya pas pulang kerja juga, cuma kondisi tubuh saya pada saat itu lagi tidak bagus, lagi demam, agak demam gitu, pulang. Tetapi saya sudah melewati yang tadi tempat lorong itu. Pas di depan lapangan bulu tangkis itu, saya merasa kayak ada orang yang ngikut gitu. Saya nggak gitu. Jadi saya tetap jalan santai aja. Tetapi ketika saya udah mau masuk ke daerah area rumah-rumah, tiba-tiba dia langsung motong gitu. Kayak ada. Iya gitu, bayangan gitu. Tapi kayak seorang perempuan yang ya mau dibilang rambut panjang gitu, dan harum. Harum sekali. Berdiri. Jam berapa itu, Kak? Itu kurang lebih jam setengah 3, jam 3. Itu. Memang nggak kapok ya? Udah dapat teguran masih gitu, aja gitu ya? Itu kan. Wah, itu yang di situ
sampai iya shock. Itu andaikan saya mungkin nggak kuat, mungkin jatuh, pingsan. Karena tapi dengan kontrol langsung saya kaget kontrol. Pada saat itu benar-benar ngelihat sekilas begitu atau memang secara pribadi Kak Ari ini memang punya ada kelebihan untuk bisa melihat seperti itu? Saya nggak bisa katakan bahwa saya ada kelebihan, tapi jujur setiap saya ada maksudnya kelemahan tubuh, saya selalu merasakan hal-hal yang melintas lebih di sensitif gitu lebih ya? gitu. Setiap pokoknya lagi nggak enak badan gitu. Kadang pun tidur kayak seolah-olah bahwa ada orang gitu. Tapi ya karena saya mengaku udahlah, mungkin karena faktor bawaan tidak enak badan sampai seperti itu. Nah, udahlah ketemulah ya ketemu itu gitu. Nah, sudahlah akhirnya kayak gitu. 3 hari itu saya demam tinggi. Akhirnya ya orang tua yang ada di situ yang paling lama tinggal di situ, dia sampaikan ke saya karena sempat heboh sih di tetangga semua gitu. Sudah sampaikan, oh iya berarti yang di situ. Jadi cerita itu bahwa memang di daerah seputaran situ ada beberapa istilahnya orang lamanya di situ. Pertama seorang perempuan, terus ada opah tua, terus kuda yang berbentuk kayak cerita-cerita yang ada setengah ada itunya tanduknya tanduknya itu. Tapi itu saya nggak pernah ketemu ya. Cerita-cerita aja yang orang tua itu yang biasa pernah melihat, karena kan kebanyakan yang mayoritas yang tinggal di situ tuh yang bekas tinggal di dalam benteng dulu waktu zaman Belanda. Begitu Belanda out apa segala macam, mereka tidak boleh tinggal di situ, maka mereka dipindahkan di daerah situ sampai hari ini masih ada. Jadi kejadian kayak itu mereka cerita itu perempuan, contohnya kayak itu perempuan yang dilihat itu katanya ada namanya Sumiati. Bukannya Sumiati itu pernah difilmkan juga ya di Makassar ya? Ya, mungkin kayak itu gitu. Itu saya diceritain bahwa Sumiati itu cewek gadis paling cantik di masa itu. Makanya dia disakitin oleh tentara-tentara Belanda apa segala macam, bahkan dia mungkin sampai terbunuh dengan kurang wajar apa segala macam. Akhirnya ya seperti itu. Itu yang cerita-cerita gitu. Tentara Belanda yang tiba-tiba, kalau ini versi teman saya juga, dia lagi bawa motor, tiba-tiba ada sekelompok berbaris tentara Belanda, dia akhirnya rem, jatuh di dalam itu. Berarti kalau dari runut dari pertama tadi kejadian-kejadian itu ada yang manggil, terus tiba-tiba kayak melihat ada segerombolan pasukan gitu kan, ya pasukan-pasukan. Berarti membahayakan juga ya bagi orang-orang yang lewat di sekitar situ ya. Dan memang kalau dikatakan kayak berbahaya, banyak kan yang korban-korban cedera itu tengah malam, mungkin apalagi dia nggak stabil bawa motor, tiba-tiba melintas yang seperti gitu, atau dia lihat nyata langsung bisa. Berarti warningnya itu adalah Kak, di jam berapa sampai jam berapa seharusnya dibatasi lah untuk tidak melintas di daerah tersebut? Ya kalau dulu ya, sekarang udah rame biar jam 3 apalagi daerah situ sudah ada tempat hiburan malam ya kan, jadi suasananya sudah berbeda dengan kemarin. Jadi kondisi jamnya itu sekitar jam 2-an sampai jam 4 sebelum orang sholat subuh. Rata-rata kejadian itu di jam segitu ya? Jadi banyak juga memakan korban ya, Kak. Padahal setelah dicek nggak ada apa-apa. Ada yang bilang tiba-tiba dia mau motor, dia ada yang tepuk tangan atau ada yang panggil suara perempuan, dia balik gini, tiba-tiba pohon besar dia lihat. Akhirnya karena dia mau tabrak, dia buang motornya, ternyata dia berdiri sadar nggak ada apa-apa. dia jatuh di tengah jalan kosong gitu. Oh, nggak ada siapa-siapa. Padahal nggak ada siapa-siapa. Oh, berarti tadi yang Kak Ari ceritain tentang si perempuan yang tadi sempat lewat itu yang setelah di cross check ke orang-orang tua di sekitar situ, itu diceritain tadi bahwa itu bisa jadi Sumiati. Iya, kurang lebih. Iya, kurang lebih seperti itu, karena saya menceritakan ciri-cirinya. Iya, rambut panjang tinggi, harum, melewat kayak gitu, langsung. Tapi itu masih kebayang sampai sekarang. Iya, jadi ya saya kalau kan ya namanya manusia ada rasa takut juga, ya kan. Biasa kalau saya masih ke dalam ke kantor pos itu kan distilahkan situ Kampung Kodok.
Kenapa dibilang kampung kodok? Dulu kan rawa-rawa, pinggir-pinggir benteng itu rawa-rawa semua. Banyak kodok. Banyak kodok. Jadi seperti itu yang disampaikannya. Jadi memang sudah banyak cerita yang beredar di orang-orang tua yang tentunya sudah lebih lama tinggal di situ ya, bahwa ada kejadian seperti ini tuh ada biasa memang yang dilihat kayak si Sumiati ini atau tentara atau kayak tadi apa sih? Kuda lewat gitu-gitu. Tapi kalau kuda nggak pernah. Kuda nggak pernah, tapi beberapa orang tua yang itu kadang kalau tengah malam kan orang tua itu bangunnya jam 3 jam 4 kan mulai bangun. Itu kadang melihat suara kuda duk tak gitu. Nah, kalau yang mata terang itu katanya itu lihat ya itu kuda gitu yang saya bilang dia kuda besar pakai ada kayak tombaknya itu kayak dipan. Iya. Berarti yang ketemu si perempuan tadi itu tuh terakhir, udah nggak ada kejadian lagi. Setelah kejadian itu saya nggak alhamdulillah sampai malam ini tidak lihat lagi kejadian seperti itu. Oke, yang tadi perempuan itu ciri-cirinya yang diceritain ke orang-orang itu bajunya pakai saya kebetulan pada itu putih. Oh, putih kayak gitu. Dan rambutnya panjang, harum, wangi. Memang begitu ya? Iya, karena sebelum yang dia melintas itu ya saya rasa ada yang ikutin itu harum. Siapa ini saya coba untuk tenangkan diri tiba-tiba sudah mau masuk, sudah melihat itu ada rumah, maksudnya masuk dia melintas di halaman itu. Setelah itu nggak ada kejadian lagi. Nah, kalau sekarang kan sudah berbeda nih kondisi Kota Makassar sudah lebih ramai terjadi khususnya di daerah tersebut. Apakah masih ada kejadian-kejadian lainnya, Kak? Yang lain itu ada sih beberapa, tapi tidak nyata seperti itu. Cuma kayak contoh, saya kebetulan kemarin bukan pindahan sih, dapat tanggung jawab di sebuah tempat ruko. Itu ruko sudah 5 tahun tidak dihuni karena yang kontrak itu pergi tanpa alasan, tanpa sebab, tidak tahu alasannya. Jadi saya diminta untuk cek ruko tersebut apa segala macam. Dengan pada saat buka ruko itu memang kondisi yang tidak semestinya bahwa itu ruko. Udah berantakan banget. Plafonnya udah rata, kamar mandinya apa segala macam. Jadi ditugasin dengan beberapa teman untuk kembalikan jadi sedemikian rupa, jadi dibersihkan apa segala macam. Jadi sepakati untuk kita tinggalin itu ruko. Jadi mulai saat itu kita tinggal malam. Biasa karena karena enggak cepat tidur, dia tidurnya di atas jam-jam 2. Jadi kita lagi ngumpul di lantai 1 sambil nonton. Tiba-tiba di kamar lantai atas itu kayak ada yang buka gitu. Ngek. Ya, kita langsung serempak, langsung berbalik. Tidak ada yang di atas kan, maksudnya kita berempat ini kecuali ada satu orang yang di atas, sisa bertiga ya kita berempat. Kita cukup di sini. Jadi kita aja. Jadi itu. Terus teman saya itu malahan siang hari dia pengen keluar tapi dia lagi mandi, tapi dia dalam kondisi sendiri dalam ruko. Pintu tertutup yang di lantai 1, tapi pintu yang di lantai 2 itu terbuka untuk hawa itu. Dia mandi, itu ada yang ketok. Di jam berapa itu, Kak? Itu siang jam 1, setengah 2 gitu. Tapi dia punya pemikiran kita lagi ada, lagi ada di dalam ruko. Jadi dia membalas, sabar, cepat aja nih, saya selesaikan dulu. Mau selesai, itu bahasanya gitu kan. Tapi ketika dia sudah mandi baru dia sadar gitu, loh kan anak-anak dari pagi tidak ada. Saya sih tinggal sendiri. Udah dia terpaksa ambil 1000 langkah, cepat pakai baju, packing, dia ngaruh, dan sampai itu dia nggak pernah nginap lagi.
Dia mulai langsung pamit, minta izin, saya tidak bergabung. Saya Karena udah pulang. 2 kali Iya, kejadian karena seperti ini ini. persoalannya ada ketokan. Ini horor komedi kalau kali ini ya. Jadi diketok, dia balas, ya sabar sebentar, mau selesai. Nah, nanti pada saat dia keluar kamar mandi, dia Sadar. iya kering-keringan badan, baru dia sadar, loh saya kan sendiri dalam ruko, yang ketuk tadi siapa? Setelah itu Iya. teman-teman yang lain masih tetap di situ. Ya saya masih berarti kan masih di situ sampai jadi. hari ruko Nggak ada itu sudah kejadian-kejadian lagi. sudah ada kejadian dan ruko itu sudah terjual sampai hari ini. Oke. Ya, saya nggak bisa sebutkan Semoga alamat. yang beli rukonya nggak tahu ya dan nggak Iya, diganggu ya. saya nggak bisa sebutkan alamat dan nomor ruko itu tersebut karena sudah bukan ini lagi. Iya, tapi kan nggak semua orang itu merasakan atau mengalami kejadian-kejadian kayak diganggu-ganggu gitu kan nggak semuanya ya nggak Kak. semuanya, betul. Apalagi kayak Kak Ari tadi sempat cerita kalau beliau ini bisa lebih sensitif kalau kondisi badannya Badan lagi nggak tidak oke. bagus. Nah Lagi itu tidak fit. apakah disadari ketika sudah usia dewasa atau memang dari kecil-kecil pada masa kecil tuh udah punya pengalaman yang mungkin sudah dilupa atau masih diingat Kak Ari? Itu baru sadar ketika umur di atas 35. Oke. Bahwa saya kalau kondisi tidak fit, saya pasti ada sesuatu yang saya rasakan. Itu. Tapi untuk mengendalikan itu pasti mungkin ada rasa takut itu gimana Pasti. Kak Ari Saya manusia. mengendalikan Jadi rasa ya saya itu? coba untuk tetap tenang, sadar aja walaupun rasa takutnya sudah mau menguasai, tapi saya tetap untuk tenang, untuk dilawan aja saya gitu. Supaya tidak takut. Kalau takut ya bisa saja kan kita diserang, istilahnya kita diserang sama hal seperti itu, dikuasain sama dia ya kan. Jadi tetap sadar gitu. Itu pesannya orang tua juga. Kalau kondisi itu, bahkan itu kayak contoh kayak orang tidur ketindisan kan. Ya, Kan kadang kita setengah mati berteriak gitu. Iya. Jadi itu orang tua bilang, kasih kondisikan dirimu, tenangkan, narik nafas pelan-pelan, yakin dan percaya pasti kembali normal. Oke. Jadi sebagai orang yang udah beberapa kali mengalami kejadian-kejadian seperti itu, apakah Kak Ari itu hanya pernah melihat aja atau pernah mendengar seperti itu? Dia kalau dengar itu, dengar kayak Yang tadi, kayak malam itu kan? dengar terus ada kejadian ya satu lagi yang kejadian ini yang dengar. Saya kebetulan kan saya bilang kerja di media TV lokal di Makassar. Kebetulan tangani program itu. Saya pada saat itu diminta karena dabar utamanya nggak ada, jadi saya diminta untuk mengisi suara, jadi dabar. Jadi kami punya ruangan dabar sendiri. Di situ itu malam saya hanya bertiga. Pertama security, kedua yang edit sama saya. Nah, itu saya karena dipanggil saya masuk kantor, jadi untuk dabar karena harus tayang besok. Dabar. Jadi sudah ketemu, saya masuk ruang dabar. Ruang dabar itu tidak ada orang kan sama sekali. Saya hanya berdua, saya hanya lihat kaca teman saya Steven. Itu dia di depan laptop, dia hanya sisa kode, ngomong, baca narasinya gitu. Jadi ketika saya pakai headset, saya cek, Steven sudah oke gitu. Oke, kita baca. Sementara dalam baca tidak sampai satu paragraf, saya berhenti. Saya berhenti terus tiba-tiba ada suara orang ngomong. Saya pikir suara saya. Lama begitu, jadi saya diam, saya dengar baik-baik. Bukan suara saya, karena logatnya itu bukan logat saya. Itu logat Dan agak. kondisi mic kan Iya, di depan mic depan mulut sini Kak Ari, hanya kan? headphone Iya. gini, headset. Oke. Dengar di headset saya dengar, kayak ada ngomong. Nah, logatnya itu logat agak sedikit kejawa-jawaan. Laki-laki. Jadi saya diam. Terus saya kodein Steven. Nah, saya buka pintu, saya kata, "Fer, siapa ngomong?" Tidak ada orang ngomong. Maksudnya, saya bilang, di headset ada ngomong. Bahkan itu 2 kali loh. Saya pakai lagi, saya pikir itu kosong. Oke, jadi lanjut 2-3 paragraf. Lagi 1 paragraf itu habis, bunyi lagi. Tapi ini itu nggak ngerti dia ngomong apa. Nggak ngerti. Saya dengar. Akhirnya Steven ini dia langsung kenapa? Dia kode-kodein saya kan. Saya nggak perhatiin Steven. Saya paksakan. Saya mau dengar apa dia ngomongin apa gitu. Dia kayak medok gitu. Apa ya? Gitu. Saya buka lagi, tanya Steven. Ada yang ngomong. Terganggu Kak baca.
Steven udah lama masuk sama saya dampingi. Dia stay, jadi saya hanya satu pakai sambil Ini di gitu kantor ya. mana nih? Kantor lama paling terakhir? Kantor yang di Pengayuman. Oke, yang masuk. Iya, masuk itu. Masuk Kantor rumah itu Pengayuman, ya? rumah itu. Di situ. Jadi dengar seperti itu, si Steven, saya dengar. Sudah akhirnya selesai itu jam 4. Memang jam-jamnya itu 4. Udah akhirnya karena saya bilang salah saya pulang karena jam 4. Saya nongkrong lah bertiga ngopi. Saya diskusi tentang ini yang tadi. Si Parani, si yang jaga malam security itu Pak Parani. Perasaanmu saja itu. Saya bilang, sedang apa? Makanya saya stop. Saya panggil Steven, ada orang. Dia bilang, ada orang. Kita hanya berdua di dalam sini. Ini ngomong udah kentara sekali, maksudnya kalau dia hanya sedikit mungkin frekuensi atau gitu kan. Ini kayak orang ngomong dekat sekali kayak dibisikin. Iya gitu. Jawa. Mau dibalas juga ke Ari. Iya, nggak ngerti apa yang dibicarakan, apa aja saya hanya bilang iya. Jadi ya gitu. Tapi ada perasaan deg-degan nggak? Takut nggak? Nanti dulu, ya. Nanti pada saat cerita itu ngobrol bertiga, baru saya agak sedikit maksudnya saya sadar mungkin kembali ke anunya, saya takut. Rasa takut itu muncul, makanya saya langsung putuskan nanti terang baru saya keluar. Pantesan tadi lanjut ngopi itu bukan karena pengen ngopi sebenarnya, tapi karena takut pulang. Udah ada yang bisikin tadi. Akhirnya gitu. Berarti banyak sebenarnya, tapi disadari itu udah di usia dewasa gitu ya. Karena sensitif juga, kadang mendengar, kadang ngelihat seperti itu. Nah, mungkin ada pesannya untuk teman-teman yang juga mengalami hal-hal yang sama seperti Kak Ari. Kalau misalkan dalam kondisi seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan seperti itu? Iya, saya kembali lagi, saya bilang, jangan orang tua saya dengarin. Saya iniin bahwa kalau kondisi seperti itu cukup tenang aja. Ya kalau bisa ada yang dibacain doa, dibacain untuk ketenangan, itu yang paling penting untuk gitu. Terus ya usahakan ya untuk mau cari tahu atau apa jangan. Karena istilahnya mereka juga merasa terusik kan. Mereka itu kan seperti itu menandakan bahwa mereka ada. Dia ingatkan, gitu dia ingatkan bahwa saya ada jangan kau seenak-enakmu berbuat apa segala macam, ya kan, kayak pulang tengah malam apa ditegur apa itu pada saat mungkin mungkin kondisi mungkin dia kok harusnya istirahat aja di rumah, nggak perlu kelayapan sampai tengah malam begini. Mungkin itu jamnya mereka juga, kenapa kita masih lewat di situ. Betul. Mereka kan juga mereka juga kan punya kehidupan tersendiri di dalam bahwa mereka juga ini ada orang lain baru lah. Orang lain ini mengusir, istilahnya mereka merasa ini tempatnya tempatnya gitu. Kayak gitu. Kita harus saling toleransi aja dengan kehidupan mereka dan kita, karena mereka tetap ada memang di sekeliling kita seperti percaya itu. Nggak percaya itu yang kejadian. Iya, memang gaib itu kan ada ya. Oke, baik. Ari, terima kasih sudah berbagi ceritanya bersama kami di sini. Semoga nggak mengalami hal-hal begitu lagi ya. Amin, semoga tidak ya. Kayaknya ilmunya udah makin tinggi nih kan. Jadi udah nggak bisa diganggu ya. Minimal kontrol. Kontrol. Itulah tadi kita sudah mendengarkan cerita pengalaman mistis dari presenter senior Kota Makassar, Kak Ari Ceper, sapaan akrabnya seperti itu. Nah, saya juga mau mengingatkan untuk teman-teman yang juga ingin berbagi ceritanya bersama kami, silakan berkomentar di kolom komentar di Sudah Malam. Siapa tahu nanti juga bisa gabung bersama kami di sini untuk berbagi cerita mistisnya. Saatnya saya pamit undur diri, saya Amin Indita. Saya Ari Ceper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.